Meritokrasi adalah kata yang mungkin sebagian dari kita pernah mendengarnya. Bahkan dalam debat capres pertama kemarin, berulang-ulang kali disebutkan tentang meritokrasi oleh pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan dan Caimin, serta oleh pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Apakah meritokrasi itu? Akan saya jelaskan dalam video kali ini. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya, channel YouTube Anton R. Dan dalam video kali ini, saya akan membahas tentang politik. Dan seperti video di awal, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu meritokrasi yang sering disebutkan dalam debat capres pertama kemarin. Oke, jadi meritokrasi berasal dari kata merit yang artinya manfaat. Meritokrasi sendiri ditulis pertama kali oleh Michael Young dalam bukunya Rise of Meritocracy pada tahun 1958. Itu awal pertama kali meritokrasi diperkenalkan, begitu teman-teman. Jadi, pada hakikatnya meritokrasi adalah bentuk dalam sistem politik yang memberi penghargaan atau memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada orang yang expert atau orang yang ahli, orang yang profesional di bidangnya dan memiliki kemampuan-kemampuan di bidangnya untuk menjabat atau untuk menduduki tempat-tempat tertentu. Begitu teman-teman. Tanpa memandang, tentunya tanpa memandang status sosial, etnis, suku, begitu. Jadi itulah sistem meritokrasi, teman-teman. Walaupun sistem meritokrasi ini cukup bagus untuk diterapkan, tapi tentunya tetap mendapatkan kritik dari beberapa pihak, teman-teman. Karena meritokrasi sendiri juga tidak memandang senioritas atau berapa lama Anda bekerja, begitu teman-teman. Sehingga meritokrasi, sistem meritokrasi ini sering menimbulkan kecemburuan dalam pekerjaan, begitu teman-teman. Ya, walaupun sistemnya bagus untuk diterapkan, tapi tetap ya, semua sistem itu tidak ada yang sempurna dan selalu saja mendapatkan kritikan. Dan untuk di Indonesia sendiri, teman-teman, partai yang sering menggunakan sistem meritokrasi ini adalah Partai Golkar, teman-teman. Partai Golkar ketika diberi kesempatan untuk memimpin sering menerapkan sistem meritokrasi ini. Sehingga Partai Golkar sering dijuluki sebagai partai para meritokrat. Karena orang-orang yang dipilih itu bisa disebut, orang-orang ahli yang dipilih itu disebut meritokrat, teman-teman. Sehingga Partai Golkar sendiri sering disebut partai yang sangat meritokrasi. Namun dalam pemilu kali ini, menurut saya Partai Golkar sudah meninggalkan sistem meritokrasi ini, teman-teman. Karena apa? Ketika dia memilih Gibran sebagai calon wakil presiden dari partainya, tentunya Partai Golkar meninggalkan sistem meritokrasi ini. Karena Gibran tentunya masih perlu dipertanyakan prestasinya. Begitu. Lalu, dalam sejarah Indonesia, sistem meritokrasi ini pernah diterapkan oleh beberapa orang, beberapa nama yang terkenal. Contohnya ada Sultan Syahrir, ada Haji Agus Salim, ada Insinyur Juanda. Nah, 3 orang ini sering atau pernah menerapkan sistem meritokrasi di negeri ini, negeri kita Indonesia, begitu teman-teman. Nah, bagaimana kita melihat dalam sistem kabinet presiden kita nih, Jokowi? Apakah kepemimpinan Jokowi menerapkan sistem ini? Ya, pastinya ada, tapi tidak bisa dibilang
sistem meritokrasi ini diterapkan full oleh pemerintahan Jokowi, begitu teman-teman. Karena pemerintahan Jokowi masih menerapkan sistem pembagian sistem konflik kepentingan, begitu teman-teman. Jadi seperti partai mana yang mendukungnya, nah itulah yang akan mendapat bagian dari jabatan-jabatan, begitu. Hanya beberapa orang menteri yang dipilih berdasarkan kemampuan khususnya. Contohnya nih Sri Mulyani, ada Sri Mulyani, Menteri Keuangan. Nah, Sri Mulyani ini memang ahli di bidangnya, begitu teman. Dan Sri Mulyani ini bisa disebut juga meritokrat. Ada Mahfud MD, bisa juga Mahfud MD ini karena kan Mahfud MD ahli dalam bidang politik, hukum, dan HAM, begitu. Sehingga Mahfud MD bisa juga disebut meritokrat, begitu teman-teman. Tapi kebanyakan dalam era kepemimpinan Jokowi sering lebih dikedepankan untuk pembagian kepemimpinan berdasarkan konflik, berdasarkan kepentingan atau berdasarkan dukungan partai mana yang mendukung. Nah, itulah yang akan mendapat kesempatan untuk menjadi menteri, begitu teman-teman. Sehingga dalam era Presiden Jokowi sering terjadi korupsi, dan sehingga detik ini teman-teman, korupsi yang terjadi di kabinet kepemimpinan Presiden Jokowi kurang lebih ada 6 menteri hingga saat ini teman-teman, dan 1 yang terakhir adalah Wamenhan, begitu. Ini bisa saya sebutkan contoh-contoh beberapa menteri yang menjadi yang korupsi dalam era kepemimpinan Jokowi. Yang pertama ada Idrus Marhan, begitu. Idrus Marhan ini bukan seorang meritokrat, teman-teman, karena dia tidak ahli dalam bidang sosial. Dia adalah seorang menteri sosial, teman-teman. Dipilih oleh Presiden Jokowi untuk ditempatkan sebagai menteri sosial. Namun dia bukan seorang meritokrat, begitu teman-teman. Idrus Marhan ini berasal dari partai Golkar kalau tidak salah ya. Ada Imam Nahrawi, menteri olahraga. Nah, dalam menteri olahraga ini, Menpora, sering tidak ditempatkan seorang meritokrat, teman-teman. Jadi bukan orang yang ahli di bidang olahraga yang sering ditempatkan dalam kementerian ini. Contohnya Imam Nahrawi ini. Imam Nahrawi bukan seorang meritokrat dalam bidang olahraga atau menteri kepemudaan dan olahraga, begitu teman-teman. Sehingga ini adalah salah satu menteri yang yang terjerat kasus korupsi, Imam Nahrawi. Ada yang ketiga, ada Edi Prabowo. Ya, Edi Prabowo ini Menko Maritim kalau tidak salah ya, Menteri Kelautan mungkin. Menteri Kelautan dan Perikanan, teman-teman. Edi Prabowo ini. Dia juga bukan seorang meritokrat atau bukan orang yang ahli di bidang Kementerian Kelautan dan Perikanan, tapi dia ditempatkan di situ. Dan pada akhirnya apa? Dia menjadi atau terjerat korupsi, begitu teman-teman. Ada Juliari Batubara sebagai Menteri Sosial juga. Juliari Batubara bukan seorang meritokrat di Kementerian Sosial, tapi dia dipilih oleh Jokowi sebagai Menteri Sosial. Nah, sekarang Tri Risma Maharini lah yang menjadi Menteri Sosial. Dan menurut saya ya, Tri Risma Maharini bisa disebut sebagai meritokrat atau ahli di bidang kesosialan karena sudah terbukti ya kepemimpinannya Tri Risma Maharini, begitu teman-teman. Terus ada Johnny G. Plate. Johnny G. Plate seorang Menteri Komunikasi dan Informasi, Menkominfo.
yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Terjerat juga kasus korupsi BTS, dan Johnny G. Plate bukan seorang meritokrat, teman-teman. Bukan seorang meritokrat. Dan dia juga bukan seorang yang ahli di bidang Kominfo. Begitu. Tapi dia dipilih, dia berasal dari Partai Nasdem. Gitu, teman-teman. Tapi dia dipilih, tetap dipilih oleh Jokowi untuk masuk dalam kabinetnya sebagai Menkominfo. Dan pada akhirnya korupsi juga gitu. Dan yang terakhir yang masih jadi tersangka adalah Yasona Lawli, Menteri Pertanian. Ya, Menteri Pertanian. Bisa disebut dia juga bukan seorang meritokrat, teman-teman. Bukan orang yang ahli di bidang pertanian, tapi tetap dipilih. Apa faktanya hari ini? Dia terjerat kasus korupsi juga. Jadi menurut saya, teman-teman, sistem atau bentuk sistem politik meritokrasi ini ada bagusnya untuk diterapkan dalam setiap kepemimpinan presiden, gitu teman-teman. Sehingga teman-teman juga harus memilih presiden atau calon presiden yang mau menerapkan sistem ini, teman-teman. Jangan hanya di mulut begitu. Sehingga negara kita juga bisa dipimpin oleh orang-orang yang ahli. Karena menurut saya, bagi saya sistem meritokrasi ini sangat bagus untuk diterapkan di negara kita Indonesia. Begitu, teman-teman. Karena kita menempatkan orang-orang yang ahli di bidangnya untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu, untuk memimpin jabatan-jabatan tertentu, teman-teman. Sehingga sistem atau pola kerja dalam kementerian atau dalam kabinet, dalam jabatan-jabatan tertentu bisa tertata dengan rapi karena orang yang ahli di bidangnya yang memimpin, begitu teman-teman. Jadi kita tidak perlu takut jika kita berani menerapkan sistem ini, sehingga orang-orang ahli tersebut lebih kompeten di bidangnya dan pastinya mengurangi kasus-kasus seperti korupsi ini, begitu, mengurangi kasus-kasus seperti kesalahan dalam memimpin, begitu. Karena kalau kita menggunakan sistem meritokrasi, kesalahan-kesalahan atau human error-nya akan lebih kecil, begitu, sehingga kementerian-kementerian bisa berjalan dengan baik, begitu, dan kepemimpinan pun bisa sukses. Oke teman-teman, itu saja penjelasan saya tentang sistem meritokrasi, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you.